Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 Hukum Bisnis Regulasi dari kelas SAK M004 ruang 552 program studi S1 Akuntansi. Nama saya Fitri Rasiani. Dan saya Aprianto. Nama saya Diva Putri Gustiawan. Saya Reja Ramadan. Dan saya Denata Paulina Manurung. Nah teman-teman, kali ini kita akan sharing-sharing tentang apa sih itu waralaba atau franchise ya. Oke, saya ditemani dengan rekan saya yang bernama ya Fitri. Nah, apa sih Kak Fitri itu yang namanya waralaba atau franchise? Hak menjual suatu produk, jasa atau layanan. Nah teman-teman, contoh dari franchise dan waralaba itu yaitu Alfamart, Indomart, terus McD ya dan sejenisnya itu ya teman-teman. Sebenarnya waralaba itu apa sih? Teman, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Oke teman-teman, di sini saya akan mendefinisikan apa itu waralaba. Waralaba dalam bahasa Inggris yaitu franchising yang memiliki arti hak atau kebebasan. Adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberi hak untuk memanfaatkan suatu kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka penyediaan barang. Nah, sekarang saya dan teman saya, Reza, ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis dari waralaba. Yang pertama itu ada waralaba produk. Produk yang dijual dalam bentuk suatu barang seperti makanan. Contohnya seperti McDonald, KFC, Solaria, dan lain-lain. Kedua yaitu waralaba jasa, yaitu suatu jenis waralaba yang memberikan produk dalam bentuk layanan jasa, yaitu contohnya pada bidang suatu pendidikan, studio foto atau jasa sewa video dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada waralaba gabungan. Produk yang dijual pada jenis waralaba ini adalah dalam bentuk suatu barang dan jasa. Contohnya itu Marta Tilaar Salon Day Spa. Selain menjual spa keluarga, mereka juga menyediakan produk perawatan dan kesehatannya. Yang perlu kita ketahui, waralaba juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan waralaba yaitu proses membuka suatu usaha yang lebih cepat. Yang kedua, mempunyai suatu sistem yang sudah terbukti berhasil. Yang ketiga, mempunyai suatu brand image yang telah dikenal luas dan terbukti berhasil. Dan yang terakhir adalah risiko dalam kegagalannya sangat kecil. Dan waralaba juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu mewajibkan dalam membayar franchise fee. Yang kedua, mewajibkan dalam membayar royalty fee. Yang ketiga yaitu memberlakukan suatu aturan main yang harus diikuti. Yang keempat yaitu melakukan pengontrolan dan pengawasan dalam teratur. Secara khusus, bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dengan perundang-undangan yang khusus mengatur bisnis waralaba, baik dari segi perjanjiannya maupun etika bisnis yang lazim di dalam bisnis ini. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata. Dan peraturan ini yang mengaturnya ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selain itu, perjanjian atau perikatan waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Agama, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan. Usaha waralaba ini diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang waralaba. Pemberi waralaba adalah orang, perseorangan, atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara penerima waralaba atau franchise adalah yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba. Kedua pihak tersebut atau pemberi dan penerima waralaba diikat oleh perjanjian waralaba, yaitu perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adapun yang menjadi kriteria usaha waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Permendak tentang waralaba ini mencakup: yang pertama, memiliki ciri khas usaha; yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan; ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan; yang
kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual atau HKI yang telah terdaftar. Selanjutnya yaitu perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Karena itu perjanjian waralaba sah dan karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat dua belah. Dalam situasi sulit sebagai dampak dari bencana pandemi COVID-19, pelaku bisnis waralaba perlu menjalankan langkah strategis. Seperti apa? Pemerintah menetapkan status bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Kebijakan ini tentu harus menjadi perhatian dan antisipasi oleh pelaku usaha di Indonesia. Bencana COVID-19 berdampak terhadap dunia usaha, termasuk bisnis waralaba juga terkena imbasnya. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis waralaba. Dalam berbagai diskusi dengan pelaku bisnis waralaba, lisensi dan kemitraan di Indonesia, omset pelaku usaha waralaba sudah ada yang turun hingga 50%. Bahkan sebagian sudah menutup outletnya. Untuk menyikapi keamanan karyawan dan pelanggan guna menerapkan distancing, lalu apa yang harus dilakukan saat bencana COVID-19 ini? Pelaku usaha waralaba harus menyikapi dengan bijak. Sekian vlog mengenai waralaba yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, Komen Dan subscribe. Dadah!